Hasil Tottenham versus Chelsea. Gol tunggal Joao Pedro kuasai derby London. Chelsea meraih kemenangan penting dalam derby London setelah menundukkan Tottenham 1-0 pada pekan ke-10 Premier League 2025-2026. Laga yang berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium pada Minggu, 2 November 2025 itu menjadi milik The Blues berkat gol tunggal Joao Pedro di babak pertama. Joao Pedro tampil sebagai pahlawan bagi Chelsea. Setelah sempat gagal memanfaatkan peluang emas di awal laga, ia akhirnya menebus kesalahannya dengan mencetak gol penentu kemenangan. Proses gol tersebut berawal dari pressing agresif Chelsea di lini depan yang membuat Mickey van de Ven kehilangan bola. Moises Caicedo dengan cepat merebut penguasaan dan memberikan umpan mendatar kepada Pedro, yang tanpa kesulitan menaklukkan Guglielmo Vicario. Gol itu sekaligus menjadi akhir dari puasa gol Pedro dalam beberapa pertandingan terakhir. Permainan efektif Chelsea di babak pertama membuat mereka mampu mengontrol jalannya laga. Meski memiliki beberapa peluang tambahan melalui Pedro Neto dan Reece James, penyelesaian akhir yang kurang tenang membuat skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Selain gol Joao Pedro, kemenangan Chelsea juga lahir dari penampilan disiplin barisan pertahanannya. Mereka tampil kokoh menghalau ancaman dari Mohamed Kudus dan pemain-pemain Tottenham lainnya. Koordinasi lini belakang yang rapi membuat Tottenham frustrasi dan kesulitan menciptakan peluang bersih. Dengan kemenangan ini, Chelsea kini berada di jalur positif setelah mengumpulkan 4 kemenangan dari 5 laga terakhir. Performa stabil di bawah Enzo Maresca menegaskan bahwa The Blues mulai menemukan keseimbangan antara agresivitas menyerang dan disiplin bertahan, kombinasi yang terbukti ampuh untuk menguasai derby London ini. Man of the Match Tottenham versus Chelsea, Moises Caicedo. Hasil tersebut menjadi momentum positif bagi Chelsea yang tampil solid di semua lini. Namun, sosok yang paling menonjol di lapangan adalah Moises Caicedo. Gelandang asal Ekuador itu tampil luar biasa dan menjadi pusat kendali permainan tim asuhan Enzo Maresca. Performa Caicedo di lini tengah membuat Chelsea tampil dominan dalam duel perebutan bola. Ia bukan hanya rajin bertahan, tetapi juga memiliki peran besar dalam proses terciptanya gol kemenangan. Tak heran jika ia dinobatkan sebagai Man of the Match di pertandingan ini. Sepanjang laga, Caicedo memperlihatkan performa yang komplit. Ia agresif dalam duel, sigap membaca arah bola, dan selalu berada di posisi yang tepat untuk membantu tim bertahan maupun menyerang. Keuletannya membuat Tottenham kesulitan membangun serangan dari lini tengah. Di babak kedua, Caicedo tetap menjadi motor penggerak permainan Chelsea. Ia kerap memotong aliran bola lawan, memancing pelanggaran, dan menjaga ritme permainan tetap stabil. Dengan ketenangan dan kecerdasannya, Caicedo membuat Chelsea mampu mengontrol jalannya laga hingga peluit akhir. Ia menunjukkan kualitas sebagai gelandang modern yang tidak hanya tangguh bertahan, tetapi juga mampu menjadi kreator dalam setiap momentum penting bagi timnya. Sindiran maut Malo Gusto usai Chelsea bungkam Tottenham. Sama lagi. Chelsea sukses membecundangi Tottenham 1-0 dalam derby London. Kemenangan ini ditandai oleh sindiran tajam dari bek kanan Malo Gusto. Gusto menyebut markas Spurs sebagai home sweet home di media sosial. Kemenangan ini membawa Chelsea kembali ke 4 besar klasemen. Tak hanya mengganti Lokation di unggahan Instagram pribadinya, bek asal Prancis tersebut juga menuliskan sebuah caption yang terkesan mengejek Tottenham dengan kalimat, cerita yang sama lagi. Gol tunggal Joao Pedro menjadi pembeda dalam laga yang didominasi Chelsea. Spurs hanya mampu melepaskan 2 tembakan sepanjang 90 menit. Dominasi ini memperpanjang catatan impresif The Blues. Chelsea kini hanya kalah sekali dalam 14 pertemuan terakhir melawan Spurs. Caicedo dipuji sebagai gelandang terbaik setara Rodri. Bintang sepak bola Ekuador itu mengkreasikan gol tunggal Chelsea untuk mengalahkan Tottenham Hotspur. Sodoran Caicedo di depan kotak 6 yard diselesaikan Joao Pedro dengan tembakan ke tengah gawang. Berkat gol itu, The Blues kembali ke jalur kemenangan di Liga Inggris. Kemenangan Chelsea sempat putus seusai kekalahan dramatis dari Sunderland di pekan sebelumnya. Chelsea kian dekat dengan 4 besar setelah menempati posisi kelima di klasemen dengan perolehan 17 poin dari 10 pertandingan. Tak hanya itu, Caicedo membukukan assist pertamanya di Premier League musim ini. Sebelumnya, Caicedo sudah menyumbang 4 gol dalam total 14 penampilannya untuk Chelsea termasuk 3 gol di kompetisi. Manajer Chelsea, Enzo Maresca, tak segan memuji penampilan Caicedo. Menurut Maresca, pesepak bola berusia 24 tahun itu selevel Rodri, gelandang Manchester City mantan pemenang Ballon d'Or. Saya pikir dia sedang menunjukkan seberapa bagusnya dia. Dia itu pemain top. Saya sudah mengatakannya berkali-kali. Yang terbaik dari Moy sudah pasti. Kita kan menilai dia di dalam lapangan. Tetapi dia itu sangat rendah hati. Dia itu pemuda yang baik. Dia selalu ada untuk membantu setiap pemain. Bagi saya, dia dan Rodri, saat ini, mereka itu 2 gelandang bertahan terbaik di dunia, kata juru taktik Italia itu usai pertandingan.
Chelsea, siap, tawarkan 66 juta pound untuk gelandang kualitas luar biasa. Chelsea dikaitkan dengan kepindahan seorang gelandang berpengalaman yang masih memiliki tahun-tahun terbaiknya di depannya. Chelsea dikaitkan dengan perekrutan gelandang superstar menjelang bursa transfer Januari. The Blues telah menerapkan strategi transfer yang menarik selama beberapa tahun terakhir, dengan memboyong talenta muda terbaik dari seluruh dunia. Vicajes mengklaim Chelsea bersedia mengajukan tawaran hingga 66 juta pound untuk merekrut bintang Real Madrid, Eduardo Camavinga. Tidak ada alasan untuk berpikir Real Madrid akan menguangkan Camavinga saat ini, mengingat sang gelandang masih terikat kontrak hingga 2029 dan masih menjadi bagian penting dari rencana Xabi Alonso. Dilaporkan bahwa Los Blancos membutuhkan 70 juta pound untuk mendengarkan tawaran. Tetapi mengingat sang gelandang masih berusia 22 tahun, kemungkinan besar mereka tidak akan menjualnya. Chelsea masih dianggap berminat, dan mereka dikabarkan siap mengajukan tawaran untuk menambah kedalaman lini tengah mereka bersama Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Chelsea siapkan dana 90 juta euro untuk dapatkan Kenan Yildiz. Minat terhadap jasa Kenan Yildiz terus meningkat setiap pertandingan. Pemain internasional Turki ini dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di dunia, dan penampilannya telah menempatkannya di radar Chelsea. Meskipun The Blues sudah memiliki beberapa opsi di sisi sayap, mereka masih mengincar tanda tangan Yildiz karena mereka yakin ia bisa menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Ia telah menyumbang 7 gol dalam 12 pertandingan musim ini, yang semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu talenta paling cemerlang di Eropa. Klub London tersebut telah mengadakan pembicaraan rahasia dengan kubu sang pemain, dan mereka bersedia menawarkan hampir 90 juta euro untuk meyakinkan Juventus menjual aset paling berharga mereka. Dengan kontraknya yang berlaku hingga musim panas 2029, Nyonya tua memegang kendali penuh atas masa depannya. Namun, mereka masih bisa mendorong perpanjangan kontrak sebagai imbalan atas kerja kerasnya dan menjauhkan calon peminat. Meskipun klub yang berbasis di Turin itu enggan melepas pemain bintang Turki itu, mereka tentu harus membuat keputusan besar jika Chelsea mengajukan tawaran yang cukup besar. Enzo Maresca terkesan dengan penampilan gelandang Kapten Reece James. Manajer Chelsea, Enzo Maresca, memuji kaptennya, Reece James, setelah penampilan gemilang sang bintang Inggris melawan rival sekota, Tottenham Hotspur. James, yang secara alami berposisi sebagai bek kanan, menjadi starter di lini tengah The Blues bersama Moises Caicedo dan menjadi kunci kemenangan mereka di London Utara. The Blues menang 1-0 atas Spurs asuhan Thomas Frank, berkat gol kemenangan Joao Pedro di babak pertama. James telah ditempatkan di lini tengah lebih dari beberapa kali untuk Chelsea sejak Maresca pindah dari Leicester ke Stamford Bridge. Bek itu tampil gemilang di lini tengah, di mana atletis dan keterampilannya mengolah bola memungkinkannya melakukan transisi yang mulus. James menggantikan Enzo Fernandez, yang telah menderita cedera selama beberapa minggu terakhir, dan merupakan pemain pengganti yang lebih dari mumpuni. Gelandang Argentina itu telah menciptakan poros ganda yang solid dengan Caicedo dalam beberapa musim terakhir, tetapi mungkin menemukan tempatnya di tim terancam jika James terus menawarkan sesuatu yang berbeda dalam peran yang lebih maju. Maresca telah bereksperimen dengan bek sayapnya yang bergeser ke lini tengah dalam sejumlah pertandingan, dengan Malo Gusto juga muncul di posisi yang lebih sentral. Pelatih Italia itu senang bahwa, dengan bantuan James, The Blues memenangkan pertarungan lini tengah dan mendominasi tim Spurs yang lemah. Berbicara kepada Chelsea.com, Maresca menjelaskan keputusannya untuk memainkan James yang fisik di lini tengah sejak awal. "Saya pikir kemarin kami membutuhkan sedikit lebih banyak fisik di lini tengah," kata Maresca. "Kami berharap mereka bermain dengan Pape Mater, Sarr, Rodrigo, Bentancur, dan Joao Palhinha. Kami tidak menyangka mereka akan bermain dengan 4 gelandang, karena kemudian Lucas Bergvall juga bermain." Chelsea bersaing dengan Inter Miami untuk bintang Argentina senilai 20 juta dolar. Awal pekan ini, Boca Noticias mengungkapkan bahwa Chelsea tertarik pada Delgado, dan El Intransigente kini telah memberikan informasi terbaru. Mereka mengklaim Chelsea sedang bersaing dengan Inter Miami dan Sevilla untuk memboyong gelandang Boca Juniors tersebut ke London Barat. Diperkirakan akan ada beberapa tawaran resmi untuk Delgado setelah jendela transfer dibuka kembali. Kontrak Delgado berlangsung hingga Desember 2028 dan mencakup klausul pelepasan sebesar 20 juta dolar, 15 juta pound 17 juta dolar. Kesempatan bermain bersama Messi jelas sangat sulit diabaikan. Bergabung dengan Chelsea, sementara itu, akan memberi Delgado kesempatan untuk menjadi bintang di Liga Primer, liga yang paling banyak ditonton di dunia. Para penggemar Boca dikabarkan akan marah jika pemain muda itu pergi sebelum Copa Libertadores 2026. Namun, ada kemungkinan nyata hal itu bisa terjadi, mengingat para pemain Amerika Selatan seringkali pindah ke Eropa atau AS.
Strategi Chelsea adalah merekrut pemain muda paling menjanjikan sebelum mengembangkan mereka di tim utama atau meminjamkannya. The Blues merasa strategi ini berhasil, karena pemain seperti itu akan meningkatkan skuad senior atau dijual untuk mendapatkan keuntungan.